Shalom, selamat pagi anak-anak. Ya, gimana kabarnya? Sehat-sehat luar biasa ya. Sebelum kita melakukan aktivitas belajar mengajar kita, siapa yang memimpin kebaktian kita? Ya, kamu silahkan. Kita berdoa. Amin. Ibu absen dulu ya. Berta, ya. Iput, Joseph, David, Firman, Jessica. Hadir semua ya. Sebelumnya, ada yang ingat materi minggu lalu? Angkat tangan. Ya, kamu, kita belajar apa minggu lalu? Ya, benar, mengenai kebutuhan-kebutuhan primer. Sekarang kita masuk ke materi baru ya anak-anak, yaitu tentang konsep ilmu ekonomi. Sekarang kita masuk ke teori baru, yaitu tentang konsep ilmu ekonomi. Konsep ilmu ekonomi itu memiliki masalah, yaitu pertama kelangkaan, yang kedua pilihan, dan yang ketiga biaya peluang. Yang pertama itu kelangkaan. Kelangkaan itu yaitu ketika kebutuhan tidak terbatas, tetapi alat pemuasnya terbatas. Kebutuhan itu juga terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, intensitas, yang kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan menurut intensitasnya terbagi menjadi 3 kebutuhan, yaitu yang pertama, primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga itu tersier. Ada yang tahu apa itu primer? Ya, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang pokok atau wajib dipenuhi. Contohnya itu makanan, pakaian, dan tempat tinggal ya. Yang kedua itu sekunder, yaitu kebutuhan yang melengkapi kebutuhan dari primer. Contohnya itu apa? Ya benar, yang pertama itu TV, yang kedua contohnya perabotan. Nah, yang ketiga itu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan mewah, yang contohnya itu mobil, emas, atau dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya itu juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan badan kita yang seperti makanan, pakaian, dan juga minuman. Yang kedua itu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani yaitu kebutuhan jiwa kita. Contohnya itu kebutuhan berrekreasi atau liburan. Yang ketiga kebutuhan waktu pemenuhan, yaitu waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Contohnya waktu sekarang yaitu obat ketika kita sakit. Yang kedua kebutuhan yang akan datang yaitu tabungan untuk masa depan kita contohnya. Nah, yang keempat yaitu kebutuhan menurut subjek, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Contoh kebutuhan individu yaitu makanan, pakaian. Nah, contoh kelompok itu bagaimana? Contoh kelompok yaitu jalan olahraga, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan dari apa yang benar ya ya. Oke, kita sampai sini semua kali. Oke, kita sampai sini semua kali. Semua berangkat. Mau kelas dulu. Ya. Oke, sampai jumpa. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu berharap kalian dapat mengerti apa itu konsep ilmu ekonomi. Untuk yang belum mengerti atau belum paham, ada yang ingin tunjuk tangan? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, baik, berarti kalian sudah mengerti ya. Oke, berarti sekarang Ibu ingin kalian mengambil selembar kertas dan Ibu memberikan soal kepada kalian. Hanya 5 soal saja. Ya, silahkan tulis soalnya. Soal yang pertama yaitu, ya silahkan kertas jawabannya dikumpul. Oke, terima kasih. Nah, saya harap kalian dapat mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, silahkan. Ya, benar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, materi kita sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, dimohon ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.